saya udah pernah melakukan dosa itu. Astagfirullah. Kalau gembira lagi tidak nyambung. Tobat itu syaratnya nyesel, bukan bahagia. Kurang apa lagi? Maksiat sudah, maling udah, tinggal tobat. Nggak akan tobat dia, karena dia bahagia dengan maksiatnya. Gak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati pada Aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sekarang bagaimana istighfar yang memang betul-betul bisa menggugurkan dosa? Seperti yang kita bahas, tidak sedikit dari kita yang memperbanyak amalan lahiriah, juga amalan lisan. Ada yang sholatnya banyak, ada yang baca Qur'annya banyak, tapi mengapa kok tidak ada perubahan yang signifikan pada dirinya? Karena ada yang sering lalai. Abah, anget, apa ini anget? Alhamdulillah. Ulangin ya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, sudah rezekinya, bah. Disimpannya mah di sini. Tapi rezeki beliau, alhamdulillah. Tapi rezeki saya juga menjadi jalan buat beliau. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Di mana tadi? Semuanya lupa, masa sih ya? Ya, istighfar, saya tahu kita ngebahas istighfar. Oh, semua ingat air pengen ya. Jadi alhamdulillah, Allah langsung kasih gantinya ya. Jangan takut berkurang dengan memberikan. Istighfar itu harus pakai hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan hati kita. Inti dari mohon ampun itu kan penyesalan. Penyesalan yang membuat kedalaman permohonan ampun itu nyesal, sudah menyakiti, mengkhianati. Pernah mendengar ceramah tentang semoga Allah memuliakan almarhum Kiai Haji Ghazali, mengumpamakan, ini hanya perumpamaan, seorang ibu yang anaknya bandel, sangat menjengkelkan. Diam. Apa mah diam? Mama ngomong. Dipukulah baik anak ini pakai halu sampai ternyata pingsan dan meninggal. Kira-kira nyesel tidak ibu itu? Aduh, penyesalan yang dahsyat sekali. Pedih karena dia merasa sudah melakukan sesuatu yang sangat salah. Pasti tidak pernah terbersit untuk mengulangi kembali. Benar? Nyesal. Nah, kurang lebih orang yang tobat, yang minta ampun kepada Allah itu seperti itu. Nyesal sekali. Astagfirullah, kenapa tadi saya mengatakan ini? Pasti ini menyakiti. Astagfirullah, tadi saya sudah bohong. Astagfirullah. Nah, makin dalam, makin menggerus tuh. Bandingkan dengan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu kurang tuh, ya kan? Maafin. Ada lagi yang lebih buruk, astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim. Ini lebih ngawur lagi ya nggak?
Masa minta ampun ke Allah sambil ngecewer, astagfirullah. Oh, itu tidak nyambung hadirin. Itu ekspresi kemarahan aja dalam bahasa istighfar. Ada kan yang istighfarnya itu bukan minta ampun tapi jengkel. Astagfirullah. Istighfar itu minta ampun dosa kita. Nah hadirin sekalian, jadi sekarang bagaimana kita bisa jujur melihat diri kita berbuat salah, itu intinya. Boleh saya ilustrasikan yang sering diilustrasikan di sini. Kalau duduk begini, di bawah ada ular berbisa yang berbahaya, dan di sini ada makanan yang sangat kita suka. Dua-duanya tidak terlihat. Informasi mana yang terpenting bagi kita? Ular atau makanan yang enak? Kenapa ular bahaya? Makanan Pak? Ya nggak apa-apa, satu di antara 1000. Astagfirullah. Nggak apa-apa Pak, maafin ya. Aduh, susah nggak nyepet ya. Apa Pak? Alamiah? Oh, jadi informasi tentang ular atau makanan? Ular. Kenapa ular? Karena berbahaya. Ternyata naluri kita tuh lebih mementingkan selamat daripada ingin yang enak. Betul? Nah sekarang yang membahayakan kita tuh siapa? Yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Kan? Yang betul, yang pasti mencelakakan kita adalah zolamtu nafsi. Sayangnya kita tuh lebih fokus kepada dosa orang daripada dosa diri sendiri. Lebih fokus kepada kesalahan orang daripada kesalahan diri. Lebih fokus kepada aib orang daripada aib diri. Tidak akan bisa tobat. Karena syarat tobat itu adalah jujur melihat kesalahan diri. Kalau gitu kita harus acuh kepada siapa yang nyebut acuh? Ya, tentu saja kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak efektif kalau kita melalaikan, mengabaikan dosa kita sendiri. Dakwah ngajak orang benar itu tidak efektif kecuali yang dakwahnya sering tobat. Karena pendakwah ini peluang dosanya lebih besar daripada yang didakwahi hadirin. Ada ujub, merasa lebih mulia dari yang didakwahi. Ada sombong, meremehkan yang lain. Ada ria, memamerkan amalnya sendiri. Ada yang bahaya, nyuruh orang tapi dia tidak melakukannya. Melarang orang tapi dia melakukannya. Jangan maksiat, jaga pandangan. Jaga pandangan, sami memandangi yang tidak halal. Jaga pandangannya neng, gitu. Astagfirullah. Orang yang tidak tahu ilmu mungkin tidak jaga pandangan, tidak tahu ilmunya. Tapi beda hukumnya dengan yang tidak jaga pandangan sudah tahu ilmunya. Beda lagi tuh dengan yang mendakwahi orang jaga pandangan padahal dia tidak jaga. Coba. Makanya berat istighfar seorang mubaligh, kiai, ulama, itu harus lebih banyak. Karena dia boleh jadi berbuat maksiat, sudah tahu ilmunya, dan sudah pernah menyuruh dan melarang orang dalam berbuat dosa, menyuruh taat tapi dia tidak melakukannya. Jadi sekarang marilah kita luangkan waktu lebih banyak. Apa saja nih yang harus ditobatin? Dosa terbesar syirik, musyrik. Astagfirullah, ya Allah, ampun, saya lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Astagfirullah, saya banyak berharap dari selain engkau, bukan berharap darimu. Ampun ya Allah, hati ini dipenuhi oleh orang, bukan dipenuhi olehmu.
tuh diperiksa tuh. Karena orang yang mengilahkan tuh harap dan takutnya kepada selain Allah. Astagfirullah, kenapa saya jatuh cinta kepada dia? Astagfirullah, padahal dia bukan saya yang ini. Jangan, ini mah ilustrasi. Jatuh cinta lagi, cicing tong pipil. Susah ini teh, saudara ikut campur aja, diam, ini teh ilustrasi. Istighfar yang sudon. Diam-diam juga bisa dosa loh, mumpung hadirin. Dalam diam aja kan bisa buruk sangka. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Betapa hati ini dipenuhi oleh selain Engkau hanya uang. Kok saya ingat ke dia terus, ampun, ya Allah, ampun. Harusnya begitu. Dosa kemunafikan, astagfirullah, ya Allah. Kau tahu saya suka berbohong, astagfirullah. Suka dilebih-lebihkan, astagfirullah, astagfirullah. Tadi itu bohong, astagfirullah. Dibuka tuh bohong, itu bisa istighfar terus. Astagfirullah, saya nggak nepati janji, aduh ya Allah, ampun. Ingat ke keluarga, aduh ya Allah, saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi ayah yang amanah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Lihat anak-anak belum sesuai dengan harapan, lihat istri belum sesuai dengan harapan, karena kita kepala keluarga belum bisa jadi contoh, belum bisa mendidik. Jadi kalau ada yang tidak nurut, aduh astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah. Anak tidak jujur, astagfirullah. Ini teh saya juga sering tidak jujur, astagfirullah. Gitu hadirin. Jadi dirasakan sekali, dibuka file-filenya, sehingga istighfarnya tuh ada di sini tuh, nyesel perih gitu. Jangan hanya lisan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, saya udah pernah melakukan dosa itu. Astagfirullah. Kalau gembira lagi, tidak nyambung. Tobat itu syaratnya nyesel, bukan bahagia. Kurang apa lagi? Maksiat sudah, maling udah, tinggal tobat. Nggak akan tobat dia, karena dia bahagia dengan maksiatnya. Harus nyesal. Pas buka album, astagfirullah, zaman SMP kayak gini. Kemarin saya reuni dengan teman-teman SMP 12 tahun 77. Aluh tutung hadirin. Ada tahu modal saya dulu. Pas lihat potret zaman dulu, eta agim ini diapit ku akhwat, astagfirullah. Dulu badan saya kecil hadirin, jadi paling lucu, mungkin dianggap mainan boneka yang astagfirullah, astagfirullah. Lihat potret zaman SMA, astagfirullahaladzim. Itu harus ditobatin, karena takdir kita lihat potret itu pun Allah yang ngatur, supaya tahu apa yang harus kita tobatin. Munafik harus istighfar, jangan sembarangan, tidak amanah tuh. Fasik, kita udah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Kita nyuruh orang tapi kita tidak mengamalkan. Kita melarang orang maksiat tapi kita melakukannya. Hati-hati hadirin. Dia tuh kerjanya ngomongin orang. Tuh si ibu itu tuh, hati-hati aja, mulutnya tuh suka ngobrolin orang. Tahu nggak, haram hukumnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 nyata sekali. Orang bergibah itu seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Haram. Dia ngomongin siapa hadirin? Aduh, astagfirullah. Saya rasanya nabokin diri sendiri nih hadirin. Ini ceramah terberat nih. Tiap kali ngomongin nyelain, ingat dosa, kan Allah tahu dosa saya. Saudara nggak usah ikut campur, dosa apa aja, jangan. Itu urusan pribadi hadirin. Makin tahu dosa saya, saudara makin nelangsa ya kan. Jadi kepikiran terus, udah jangan suka ikut campur ya. Doain supaya diampun. Maksiat, tobat apalagi urut. Mau ke orang tua. Itu
lihat potret orang tua, mengenang orang tua. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa saya suka tidak sabar kalau orang tua sedang bicara, suka pengen moto, habis diulang-ulang sih ceritanya. Itu memang begitu kalau sudah tua tuh, baru juga ngomong diulang lagi ya. Tapi pulsa berbakti ke orang tua, nyenengin orang tua. Seperti sekarang saya, ibu saya udah gak bisa ngobrol lagi kan udah wafat, benar. Bapak saya sudah tidak ada. Gak apa-apa Pak, kita harus meraba perasaan beliau. Memang kadang-kadang ada yang beda ya, gak apa-apa. Giliran saya sedih Bapak ketawa. Mungkin saya yang salah menyampaikannya, maaf ya Pak ya. Astagfirullah, kenapa ke orang tua pelit, hitung-hitungan, ke orang lain jubrot ngasih ke orang tua. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa nelpon ke orang lain panjang lebar, kalau ke orang tua, Bu sehat, sing sehat, Assalamualaikum, oh kopet. Astagfirullah, astagfirullah. Sangat banyak. Belum lagi ke guru ya, kita bisa ngaji, enggak pernah kita ingat guru ngaji kita. Kita mengenal Allah, tidak ingat ke guru yang jadi jalan. Astagfirullah, astagfirullah, melupakan guru, astagfirullah. Belum lagi zina mata, astagfirullah. Berapa banyak yang tidak halal yang saya lihat, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Itu kita sambil duduk, jalan, berbaring, bisa kita mengabsen dosa-dosa kita tuh. Sholat duhur, itu kan dari subuh ke duhur tuh banyak dosa yang kita lakukan, benar? Astagfirullah, astagfirullah. Maksiat mata, zina mata, astagfirullah. Ampun, nanti makin begitu. Telinga, astagfirullah. Tadi kenapa saya kok bahagia dengar cerita teman saya kecemplung? Astagfirullah, berarti saya dengki. Astagfirullah, SMS susah lihat orang senang, lihat orang menderita. Astagfirullah. Kenapa ketika tadi diumumkan di kelas nilai terbaik dia, saya jadi enek? Astagfirullah, itu teh dengki. Kenapa ketika orang dipuji saya berusaha, itu mah kebetulan aja. Tadi sih itu hebat loh sepak bola ngegolin. Itu udah takdirnya. Kenapa saya ngomong gitu? Oh, saya dengki, tidak suka lihat dia sukses. Astagfirullah, astagfirullah. Belum lagi dosa mulut. Aduh, mulut ini. Kalau ngobrol tuh udah gudang dosa lah. Coba kalau nanti ngobrol, cenderung kita tuh keinginan dari ngobrol tuh diakui oleh orang tuh. Kita pinter, berpengetahuan luas, berpengalaman, idenya brilian. Jadi kadang-kadang kita ngobrol tuh nggak peduli benar atau tidak, tapi yang penting kita diakui. Cerita sepak bola, emang kata gue juga ya, kan udah diprediksi. Ini bakal 3-2, firasat lah ya. Dan pada waktu final itu jelas sekali nggak akan gol, karena udah kelihatan kan. Ngomong sendiri, sok tahu. Cerita apapun politik, udah kacau sekarang Pak. Gak ada yang benar lah di Indonesia ini. Coba ngelantur saja, ngomong sepak bola tambah. Apalagi cerita, kalau orang udah cerita tentang diri, itu kecenderungannya dimodifikasi, didosain aja. Bapak sering ke pengajian ke Darut Tauhid? Oh, saya sih udah dengan Darut Tauhid mas, saya tuh udah lama banget lah. Waktu sebelum saya lahir. Ini benar ibunya kan yang kesini hadir.
Bapak kenal dengan Agim? Agim itu kan friend. Dilihatin potretnya, lagi ngaleng. Padahal itulah satu-satunya kesempatan ketemu. Tapi pas cerita tuh seperti yang akrab sekali. Misal ya, kan ada yang pengen kalau cerita pejabat itu seakan-akan dia anaknya. Akrab. Ketemu dengan artis itu seakan-akan artis itu istrinya. Pokoknya mah cerita tuh hebat aja. Apapun. Dan itu dosa semuanya. Belum lagi dusta, belum lagi sombong, ujub, ria, sum'ah cerita, memperdengarkan amal, belum lagi gibah, belum lagi fitnah. Sangat tidak mudah ngobrol yang benar itu. Berbahagialah yang sariawan. Saya ngobrol. Selamat kalau nggak sariawan. Saya tidak ngedoain saudara sariawan ya, tapi saya merasakan kalau lagi sariawan males mau ngomong teh, perih, cing aman tah, asal hatinya juga ikut aman, karena ada yang dia tidak ngomong, sudah ikut tuh dengan dosa orang. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang harus diwaspadai, istighfar palsu hadirin di depan orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi dia istighfarnya itu acting supaya dianggap soleh. Astagfirullah, subhanallah, masya Allah, Allah Akbar. Benar-benar saya bersyukur dan masya Allah, Allah Akbar. Benar itu menyebut nama Allah, tapi niatnya adalah supaya dianggap soleh, dianggap selalu zikir, apalagi supaya orang segan kepada dia bahwa ucapannya itu bisa ucapnya tasa ceduh bentuk ya. Awas ya, zikir wae ya. Tong ngajaga ke orang ditiup mana ngajongkeng. Wah. Ada yang memamerkan zikir supaya nakut-nakutin orang. Oh iya hadirin, acting tuh bisa saja. Istighfar hadirin, karena itu lebih buruk. Nyebut nama Allah itu ibadah demi dipuji orang. Kalau nyebut orang demi dipuji orang masih mending, tapi nyebut nama Allah supaya dipuji orang, bukan supaya diterima Allah, itu sudah memanfaatkan fasilitas ibadah. Lebih buruk. Pernah kan ditanya mana yang berbahaya, ingin kelihatan solehah atau ingin kelihatan cantik? Akhwat, dia mereka berarti iya ya. Mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah? Kalau wanita ingin kelihatan cantik ya memang wanita normal. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Akhwat, jawab. Kalau boleh, boleh. Kalau tidak, tidak. Bolehkah? Untuk siapa? Suami siapa? Astagfirullah. Ini memojokkan hadirin. Ini namanya nyepet ya. Karena kan membuat akhwat terpojok, benar? Dan kita gembira dengki saudara semua. Nyebut istighfar juga harus tobat. Jangan-jangan astagfirullah mana sing tobat. Ampun aman enak harus tobat. Yang enak mah diam memang. Tapi kalau saya diam terus juga jadi masalah di sini ya. Dah, maaf ya akhwat ya. Yang jangan itu ingin kelihatan solehah, karena solehah itu hak Allah. Pura-pura berjilbab supaya dianggap solehah padahal dia tidak sholat, tidak ngaji. Nah itu dosanya lebih berlipat-lipat. Samudra tobat itu luas sekali, karena dosa kita juga
dari segala penjuru kita berbuat maksiat. Benar? Banyak dosa lahir, dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Ada yang mikirnya tuh ngeras aja, diam di masjid juga di sini, ngeras pikirnya, ngalamun di masjid mah di masjid. Dan tidak sedikit yang lagi sholat juga ngeras itu. Allah, aduh, jadi susah. Coba kalau nikah, bayangkan lagi sholat ada yang ngelantur gitu. Kalau Allah ngebuka ya pikiran kita, hancur kita ini. Kita kan dihargai orang lain tuh karena 3 tutup. 1, Allah nutupin kita pakai kulit. Ini kulit yang membuat kita dihargai, hadirin. Sok gak ada kulitnya daerah hidung, beda masalahnya. Tidak ada kelopak mata saja gitu ya. Yang kedua, Allah nutupin pikiran-pikiran kita. Ini kan saudara tidak tahu yang di belakang mikirin apa, ini depan, kiri, kanan. Kalau tahu bisa sakit hati. Saya juga tidak tahu pikiran saudara. Kalau tahu, wah, saya rumit bisa. Dan yang ketiga, Allah nutupi aib-aib kita. Coba kalau dibuka ya dosa kita, hancur, hancur. Saya ajar reuni kemarin, aduh babak belur, karena saya tahu teman-teman tahu modal saya ya. Harus dipersedikit reuni. Astagfirullah. Nah, hadirin sekalian, kalau ada waktu tahajud gitu, di selain sholat dibuka file-filenya ya, dikapling-kapling, dosa ke orang tua, dosa ke guru. Mungkin kalau per bab itu akan lebih istighfarnya. Zina mata, zina lisan, terus satu ini urusan dengan lawan jenis, terus periksa urusan dengan uang. Astagfirullah. Hal-hal tidak, aduh, ada hak orang lain yang ketahan tidak. Kenapa tadi saya nawar? Astagfirullah. Tukang dagang segitu-gitunya, untungnya segitu-gitunya kok ditawar. Astagfirullah, ini demoni zolim. Nah, kapling-kapling lah. Dan mulailah sekarang naik motor, klak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Naik angkot, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah ampun. Barang siapa yang disibukkan dengan kebaikan, dia tidak akan sibuk dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu kita lagi istighfar, Allah tahu pikiran kita lagi ngebuka file dosa kita. Nanti Allah tolong. Mungkin kita asalnya lihat dosa-dosa besar, astagfirullah, saya sudah berbuat, ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Nanti lama-lama dari dosa besar, dosa sedang yang asalnya tidak dianggap dosa, astagfirullah, lama-lama dosa kecil. Lama-lama kita istighfar dosa-dosa yang halus, lama-lama istighfar kita pun kita tobatin. Saya udah istighfar.